Halo, bertemu kembali dengan saya Kurniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang failure mode and effect analysis. Uh, dan yang akan kita bahas adalah bagaimana melakukan identifikasi mode kegagalan dan efek kegagalan. Ini adalah langkah awal dalam melakukan FMEA. Nah, di dalam konteks RCM, failure mode adalah kejadian yang menyebabkan kegagalan fungsional. Kita harus bisa membedakan antara failed state atau functional failure dengan failure mode. Nah, mengapa kita menganalisis failure mode? Di dalam prakteknya, banyak perusahaan atau organisasi yang enggan menerapkan RCM karena analisis failure mode ini merupakan pekerjaan yang besar. Ketika jumlah peralatan atau jumlah komponen di dalam sebuah pabrik atau sebuah plant itu sangat banyak, maka eh, failure mode yang dapat terjadi itu bisa berjumlah ribuan, bahkan puluhan ribu. Namun demikian, apabila kita lihat dari sisi perawatannya, sebenarnya day to day basisnya, day to day worknya, maintenance itu dikelola di level failure mode. Job order atau job request ya di dalam sebuah organisasi job order atau work order maintenance-nya itu biasanya muncul untuk mengcover failure mode tertentu. Nah, perencanaan maintenance sebenarnya adalah bagaimana membuat rencana untuk mengatasi failure mode tertentu. Nah, sedangkan histori kegagalan atau sistem recording atau pencatatan perawatan atau pencatatan kegagalan yang ada di sebuah organisasi atau sebuah pabrik itu biasanya digunakan untuk mencatat failure mode. Sedangkan eh, kenyataannya juga eh, rapat-rapat terkait perawatan itu biasanya dihabiskan untuk mendiskusikan failure modes. Jadi dari sisi praktikal sebenarnya failure modes ini penting. Tapi dari sisi analisis, pekerjaan untuk mengidentifikasi failure mode itu bukan pekerjaan yang sedikit. Jadi RCM itu bisa kita pandang sebagai sebuah proactive maintenance management method yang mengantisipasi sebuah kejadian kegagalan sebelum kejadian tersebut terjadi. Nah, untuk bisa mengantisipasi, maka kita harus tahu kejadian kegagalan apa yang bisa terjadi. Nah, inilah yang dinamakan dengan identifikasi failure. Nah, setelah teridentifikasi, kita bisa menyusun rencana untuk menghadapi kejadian tersebut. Lalu, karena kita di situ tahu apa efek dari kegagalan, konsekuensinya apa, dan apa yang harus dilakukan. Nah, apa yang harus dilakukan inilah yang masuk ke dalam task selection. Nah, ini contoh identifikasi failure mode. Kita coba zoom dulu ke sini. Nah, contoh sistemnya ada misalkan adalah cooling water pumping system. Rumusan fungsinya adalah mentransfer air dari tangki X ke tangki Y dengan debit tidak kurang dari 800 liter per menit. Nah, ini kita definisi, kemudian kita susun functional failure-nya. Unable to transfer any water at all. Ini adalah total failure. Lalu transfer less than 800 liter per menit.
Jadi ini adalah partial failure. Nah, untuk masing-masing ini kemudian kita identifikasi failure mode yang berkaitan. Misalkan untuk yang A, ini ada bearing size, kemudian impeller comes adrift, impeller jam by foreign object, coupling hub shears due to fatigue, motor burns out, inlet valve jams closed. Kemudian yang kedua ini adalah impeller worn. Ya, jadi impellernya aus, misalkan seperti itu. Nah, dari sini kemudian, nah, kok ya kita masuk ke eh, nanti masuk ke task selection. Jadi masing-masing mekanis failure mode ini, nah, kemudian kita tentukan bagaimana kita kelola. Jadi misalkan impeller worn out, bagaimana cara mengelola kegagalan ini? Kita ganti, misalkan bisa nggak kita ganti impellernya sebelum useful life-nya berakhir? Aman nggak kalau seperti itu? Nah, impeller jam, bagaimana? Misalkan di suction lainnya, di apa namanya, pipa hisapnya kita pasang eh, screen atau semacam saringan untuk mencegah ada kotoran masuk supaya impellernya tidak macet. Impeller adrift. Nah, misalkan ini butuh kita mentraining orang supaya mentraining tenaga SDM agar mampu memasang atau melakukan fitting impeller dengan benar. Jadi setiap apa namanya setiap mekanisme failure mode itu nanti eh, ada task selection-nya. Oke, nah failure mode sendiri dapat dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama adalah failure mode yang muncul karena penurunan kemampuan atau falling capability. Jadi ini initial capability-nya karena proses deteriorasi dia turun di bawah desired performance. Kemudian ada failure mode yang muncul karena peningkatan tuntutan standar kinerja. Jadi standar kinerjanya awalnya di sini, dia naik sehingga dia berada di atas initial capability. Ini juga menimbulkan failure mode. Nah, atau dari awal memang terjadi initial incapability. Jadi desired performance-nya sejak awal itu sudah lebih tinggi daripada initial capability. Oke, yang falling capability contohnya seperti apa? Falling capability ini mengcover deterioration, gitu ya. Deterioration ini meliputi semua keausan dan wear and tear, gitu ya. Jadi semua keausan, sobekan, gitu ya, dan seterusnya. Meliputi di dalamnya fatigue, abrasi, korosi, erosi, evaporasi, degradasi insulasi, dan lain-lain. Kemudian ada lubrication failure. Lubrication failure terbagi dua. Kekurangan pelumas, lack of lubricating oil, atau failure of lubricating oil. Yang kedua ini muncul karena penurunan sifat dari lubrikannya. Jadi viskositasnya berkurang dan seterusnya. Kemudian dirt, gitu ya, kotoran, ini yang menyebabkan buntu, menempel, macet, gitu ya, dan penurunan appearance, jadi penampilannya jadi buruk. Kemudian ada disassembly. Disassembly itu sambungan-sambungannya itu terlepas, gitu ya. Jadi ini karena deteriorasi di sistem koneksinya, jadi lasan lepas, solderan lepas, murbaut mengendur, dan seterusnya. Kemudian ada yang dinamakan capability reducing human errors. Contoh paling sederhana adalah operator lupa mengembalikan bukaan katup ke posisi semula, sehingga bukaan katupnya lebih kecil, akhirnya misalkan debitnya berkurang. Oke, peningkatan tuntutan standar kinerja. Ini ada empat ya. Jadi pertama namanya adalah eh, sustain deliberate overloading. Jadi
overload mesinnya itu sengaja deliberate dan sustain. Sustain itu dia berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, ini biasanya karena ada tuntutan produksi yang lebih besar di atas apa namanya normal capability-nya. Kemudian ada namanya sustain unintentional overloading. Jadi ini pembebanannya tidak sengaja tapi berlangsung terus-menerus. Kemudian ada sudden unintentional overloading. Ini tidak disengaja tapi terjadinya cepat tiba-tiba. Misalkan karena kesalahan operasi, kesalahan perakitan atau ada external damage. Lalu yang terakhir ada incorrect process atau incorrect packaging material. Nah, yang dimaksud dengan initial incapability adalah jika tuntutan pengguna memang berada di atas inisial capability-nya atau kapabilitas desain. Ini jarang sekali mempengaruhi seluruh aset. Nah, biasanya terjadi pada satu dua komponen yang terlemah dari linkage atau rangkaian proses. Next, nah, bagaimana kita mendeskripsikan failure mode dan seberapa kedetilan yang dibutuhkan gitu ya. Nah, deskripsi failure mode ini biasanya eh, tersusun dari kata benda dan kata kerja, subjek dan predikat gitu ya. Nah, filosofinya begini. Deskripsi failure mode itu harus cukup detail gitu ya, sehingga dapat dijadikan dasar menyusun kebijakan pengelolaan atau manajemen kegagalan. Jadi kalau level analisisnya itu terlalu detail, failure mode-nya terlalu banyak, analisis makan waktu lama. Kalau kurang detail, analisisnya dangkal sehingga misleading. Jadi butuh keseimbangan. Oke. Nah, pada dasarnya tidak semua failure mode itu harus dituliskan. Kita harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya failure mode tersebut. Jadi kalau kemungkinannya itu cukup besar ya kita tuliskan. Tapi kalau kemungkinan terjadinya kecil sekali gitu ya bisa jadi tidak perlu dituliskan. Nah, ini contoh dari beberapa level failure mode. Misal contohnya tadi ya ini kan apa namanya pump pump system gitu ya. Level satunya di paling atas ini ada pump set fail. Lalu di level 2 pump set ini kan meliputi rangkaian ya, pompa, tangki, pipa, valve dan seterusnya. Ini level 2-nya pump set fail-nya karena pompanya gagal. Kemudian kegagalan pompanya di pompa sendiri ada beberapa subsistem, ada casing, ada poros, ada impeller, ya, impellernya gagal. Nah, impeller gagal apa saja? Misalkan impeller comes adrift, objek smash impeller, ada objek yang menghantam impeller. Nah, selain impeller di level 3 ini ada casing rupture, misalkan casing pompanya pecah, pump seal-nya fail, jadi seal di antara casing assembly-nya itu gagal. Kemudian di bawahnya apa? Kalau casing rupture, misalkan casing bolt come loose, apa namanya mur baut di casing itu longgar, kemudian casing joint fail, jadi sambungan casingnya itu gagal, tidak lagi pas gitu ya, atau casingnya kena objek lain, terhantam objek yang lain, dan seterusnya. Nah, di bawahnya impeller ini ada lagi, misalkan impellernya kan terdiri dari koneksi dengan poros, jadi misalkan mounting nutnya lepas, mounting nutnya aus, impeller nutnya pecah, impeller key-nya apa namanya ke tertarik dan seterusnya. Nanti di level bawahnya misal ada lagi, misalkan natnya tidak dikencangkan dengan benar, natnya terkorosi, materialnya salah dan seterusnya sampai di level paling bawah. Jadi deskripsinya ini bisa bisa multi level. Nanti akan kita bahas. Kita mulai dari mana? Dari apakah mulai dari level yang
paling tinggi atau mulai dari level yang paling rendah atau dari tengah. Oke, nah ini adalah lanjutannya dari yang tadi ya, dari yang sebelumnya. Jadi ketika kita mendeskripsikan failure mode, itu setiap eh, komponen yang ada di dalam sistem atau subsistem itu harus kita kita analisis semuanya. Kalau tadi yang dianalisis adalah pompanya, nah sekarang yang dianalisis adalah motor yang menggerakkan pompanya dan seterusnya. Ini nanti di bawahnya motor ini ada komponen yang menyusun motornya, terus kemudian kita definisikan semua. Nah, misalkan ini drive line-nya gagal, valve-nya tertutup, power cable-nya, power line-nya gagal, dan seterusnya. Jadi ini setiap komponennya itu harus dianalisis. Sehingga kalau kita lihat di level yang atas ini, mekanisme kerusakannya, failure mode-nya sedikit karena memang komponennya lebih sedikit. Tapi begitu masuk ke level di bawahnya, ini kalau di total failure mode-nya jadi cukup banyak karena komponennya lebih banyak kalau kita turun ke bawah. Sehingga kalau kita mulai dari bawah nanti failure mode-nya itu sangat banyak gitu ya. Tapi kalau kita mulai dari atas nanti juga ada kekurangannya juga. Oke, kita masuk ke failure effect. Failure effect adalah deskripsi tentang apa yang terjadi ketika peralatan mengalami mode kegagalan. Nah, deskripsi ini nanti meliputi evidence dari kegagalan atau buktinya, atau kemudian apa ancamannya ke safety atau lingkungan, apa pengaruhnya ke produksi atau operasi, lalu physical damage-nya seperti apa, lalu apa task yang harus dilakukan untuk repair physical damage-nya, ini kegagalannya. Oke. Nah, evidence of failure itu adalah tanda-tanda fisik yang dapat diamati oleh operator yang menunjukkan terjadinya kegagalan. Ini ada yang formal yang memang didesain, misalkan ada lampu yang menyala, alarm menyala, warning sign yang muncul di panel kontrol, dan seterusnya. Lalu ada yang tidak formal gitu ya, itu merupakan physical effect dari terjadinya failure mode tersebut atau tanda-tanda physical effect yang merupakan tanda-tanda menuju terjadinya failure mode. Misalkan ada suara bising yang kencang, yang keras, ada api, asap, kemudian steam yang bocor ke lingkungan, bau, tumpahan cairan, dan seterusnya. Ada juga kondisi peralatan, misalkan peralatannya shutdown atau trip. Nah, jika tidak ada evidence of failure, maka kegagalannya itu masuk kategori hidden failure. Karena tidak bisa dideteksi atau diamati oleh operator. Oke. Nah, kemudian efek ancaman safety atau bahaya dan bahaya terkait safety maupun environment. Nah, eh, deskripsi bahayanya ini harus jelas. Kita jangan menggunakan kalimat yang mengambang seperti misalkan kegagalan ini menimbulkan bahaya terhadap keselamatan pekerja. Ini tidak jelas tipe bahayanya apa. Atau kegagalan ini mempengaruhi kondisi lingkungan. Nah, ini pengaruhnya seperti apa juga tidak jelas. Yang seperti ini sebaiknya dihindari. Nah, contohnya bagaimana? Misalkan eh, ini ya, menambah resiko kebakaran atau ledakan. Jadi kita tahu nih ancamannya dari kebakaran api. Misalkan terlepasnya bahan kimia berbahaya ke lingkungan, bisa jadi ini ancamannya toksik atau sengatan listrik, benda jatuh, paparan material panas atau logam cair, naiknya tingkat kebisingan, dan seterusnya. Nah, biasanya ini kita identifikasi menggunakan teknik lain yang dinamakan dengan hazard identification atau hazard analysis. Nah, apa efek terhadap operasi?
Nah, biasanya efek terhadap operasi itu kita nyatakan dalam downtime. Downtime itu adalah total waktu mulai dari terjadinya kegagalan sampai aset bisa beroperasi kembali. Ya. Jadi ini tidak sama dengan repair time karena nanti repair time ini hanya mewakili sebagian downtime saja. Sebelum repair time ada pekerjaan lain, misalkan kita melakukan diagnosa kegagalannya, kemudian mencari spare part, menunjuk tenaga maintenance-nya, dan setelah repair itu kita masih harus melakukan pengujian. Apakah eh, asetnya itu bisa beroperasi seperti kondisi semula, begitu. Oke, next. Efek lain terhadap operasi. Nah, ini selain downtime, biasanya ada efek lain yang eh, perlu dianalisis. Misalkan bagaimana efeknya terhadap kualitas produk atau customer service. Apakah ada penalti akibat penurunan kualitas dan mungkin perjanjian kinerja dengan customer. Nah, kemudian apakah ada equipment lain atau aktivitas lain di dalam organisasi yang harus berhenti karena kerusakan oleh suatu peralatan. Bisa jadi kalau kerusakan peralatannya ada di upstream, downstream equipment-nya juga harus berhenti. Kalau ada downstream activity-nya, maka downstream activity-nya juga harus berhenti. Itu. Nah, misalkan di bagian produksi ada peralatan yang rusak sehingga produksi berhenti, maka eh, di bawah di bagian packaging bisa jadi aktivitas packagingnya juga harus berhenti karena tidak ada produk yang di delivery gitu. Nah, eh, lalu apakah kegagalannya itu membuat operating cost-nya meningkat? Nah, ini juga perlu kita analisis. Selain direct cost of repair yang muncul karena kerusakan. Lalu apakah ada secondary damage? Kerusakan peralatan tersebut apakah juga menyebabkan kerusakan pada peralatan lain? Jadi secondary damage ini kerusakan pada bagian yang lain atau subsistem yang lain. Nah, kemudian eh, bagaimana kita mendeskripsikan corrective action yang dibutuhkan. Jadi definisi corrective action, deskripsi corrective action itu kita prinsipnya adalah kita jadikan satu dengan deskripsi downtime. Jadi contohnya misalkan begini, downtime untuk mengganti bearing membutuhkan waktu 4 jam, misalkan begitu. Jadi ini adalah corrective action untuk failure mode tersebut. Kemudian misalkan downtime untuk membersihkan saluran yang buntu sekitar 30 menit. Nah, ini corrective action. Downtime untuk mengganti pelumas sekitar 2 jam. Jadi corrective action-nya jelas, downtime yang ditimbulkannya juga terdeskripsi dalam konteks atau koneksi dengan apa namanya corrective action. Oke, nah dari mana kita mendapatkan informasi tentang failure mode itu? Nah, sumber informasi yang pertama itu adalah manufakturer atau vendor. Manufakturer atau vendor biasanya mengeluarkan guidance untuk melakukan rutin maintenance ya, atau preventive maintenance dan uh, moda kegagalan apa yang di cover oleh preventive maintenance. Kemudian ada juga reliability atau failure mode database yang biasanya merecord data failure mode dan frekuensi kegagalan dari failure mode tersebut. Tapi data ini berasal tidak hanya dari satu plant atau pabrik tertentu atau organisasi perusahaan tertentu, tapi dikumpulkan dari sebuah klaster gitu ya, atau sebuah komunitas tertentu gitu ya, atau satu industri tertentu sehingga ini sifatnya bisa jadi cukup generik. Lalu dari mana lagi? Misalkan dari perusahaan atau organisasi lain yang mengoperasikan peralatan yang mirip atau dari unit eh, peralatan di satu perusahaan yang peralatan berbeda di satu perusahaan. Nah, lalu dari catatan internal sejarah kegagalan peralatan, kalau peralatan sudah berumur cukup lama, atau dari operator yang
mengoperasikan aset tersebut yang biasanya dia eh, dalam pengalaman operasinya dia mengetahui informasi tentang berbagai kegagalan yang terjadi. Oke, nah level analisisnya seperti apa? Nah kita kembali ke sini. Nah ada yang mulai dari low level, mulai dari top level, atau mulai dari intermediate level gitu. Nah kalau mulai dari low level, nah kerugiannya adalah ini apa namanya banyak sekali, ini lumayan bukan banyak ya. Ya ini salah satu kesalahan yang sering terjadi ini mulai dari level yang terlalu rendah gitu ya. Efeknya apa? Kalau di level analisisnya terlalu rendah, nanti sulit merumuskan kuantitatif performance standar, sulit merumuskan failure consequence. Nah, ini bisa jadi sulit juga mengkategorikan sebuah item itu masuk ke sistem yang mana gitu. Lalu suatu modal kegagalan itu bisa menyebabkan kegagalan beberapa subsistem sehingga beresiko mengulangi analisis gitu. Jadi ketika kita bawa naik itu bisa jadi failure mode-nya itu menyebabkan kegagalan di subsistem yang lain. Nah, sulit menganalisis sistem kontrol dan proteksi karena bisa jadi suatu sensor di sebuah subsistem terkoneksi dengan penggerak atau aktuator di subsistem yang lain. Oke, kalau kita mulai dari top level, keuntungannya adalah ini, kebalikannya, fungsi dan standar kinerjanya mudah dirumuskan, konsekuensi kegagalan mudah disusun, loop dan sirkuit kontrol lebih mudah diidentifikasi, karena kalau kita naik ke sistem yang lebih besar, bisa jadi masalah tadi ya, aktuator dan sensor yang berada pada subsistem berbeda itu menjadi berada dalam satu sistem. Nah, kemudian pengulangan fungsi dan failure mode-nya lebih sedikit. Kerugiannya apa? Nanti jumlah failure mode sangat banyak kalau kita mulai dari top level. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, komprominya kita mulai dari intermediate level. Rule of thumb-nya adalah mulai dari level di atas level terendah, di mana level tersebut cocok digunakan menentukan kebijakan pengelolaan perawatan. Jadi nanti kebijakan pengelolaan perawatannya itu cocoknya di level subsistem seperti apa gitu. Nah, disitulah kita nanti akan mulai melakukan analisis. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini contoh subsistem truk gitu ya, atau truk 40 ton. Ini ada top levelnya gitu ya, ada bottom levelnya ya. Nah, kita mulainya dari mana? Nah, kita mulai di antara keduanya ini, entah dua, tiga, atau empat. Nanti di mana tepatnya? Kita mulai dari tiga, atau dari empat, atau dari dua. Itu nanti eh, ditentukan, kita ditentukan kalau kita sudah punya pengalaman melakukan analisis. Apakah empat ini terlalu terlalu rendah, gitu ya? Atau bisa jadi duanya terlalu atas, atau bagaimana, gitu ya? Nanti ini pengalaman analisis yang akan mempertajam kemampuan kita. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.